Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang metabolisme, materi biologi kelas 12 semester 1, kurikulum 2013. Khususnya kita akan belajar tentang respirasi aerob. Kita akan belajar bersama dengan Bu Eliana Trisnani. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh yang terdiri atas dua macam. Yang pertama adalah katabolisme, yang kedua adalah anabolisme. Proses katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi. Di sini kita akan belajar dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi aerob. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contohnya di sini adalah fotosintesis dan kemosintesis. Nah, di sini khusus pada materi ini kita akan belajar tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi di mana pada tahapannya menggunakan oksigen sehingga disebut sebagai respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini terdiri atas 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus karbon atau siklus Krebs, yang keempat adalah transport elektron. Kita akan bahas dari tahap pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko dan lisis. Gliko artinya glukosa, lisis artinya pemecahan atau pelepasan. Sehingga glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang mempunyai atom C6 menjadi 2 asam pirufat. Ini adalah reaksi dari glikolisis, ya. Ini adalah reaksi dari glikolisis. Ada 10 reaksi. 10 reaksi ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah tahap yang memerlukan energi. Yang kedua adalah tahap pemecahan karbon, dan yang ketiga adalah tahap pelepasan energi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Glikolisis ini bahan utamanya berupa glukosa. Kenapa glukosa? Glukosa adalah dari karbohidrat. Kita sudah tahu bahwa karbohidrat ada 3 jenis, polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Glukosa ini adalah monosakarida yang utama. Nah, glukosa ini akan mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat akan mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat ini dia akan menjadi 2 bagian, yaitu fosfat serta gliseraldehyde. Fosfat dan gliseraldehyde ini akan menjadi 1,3-difosfoglycerat dan akan berubah menjadi fosfogliserat, berubah menjadi 2-fosfogliserat dan fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat ini kemudian berpindah atom fosfatnya menjadi 2 asam pirufat. Nah, di mana tahap yang membutuhkan energi? Oke, kita akan bahas. Tahap yang membutuhkan energi adalah pada tahap ini. Pada tahap ini adalah tahap membutuhkan energi. Kalian harus perhatikan ada garisnya masuk ke dalam, artinya di tahap ini membutuhkan energi. Berarti tahap membutuhkan energi pada tahap pertama. Nah, selain itu juga membutuhkan energi terjadi pada tahap kedua. Kemudian langkah yang kedua adalah pemecahan atom karbon. Di mana terjadi pemecahan atom karbon ini adalah pada langkah keempat dan kelima. Kemudian akan dihasilkan ATP. Oke, akan dihasilkan NADH. Dihasilkan NADH di mana kalian perhatikan di sini ada garis ke arah luar, berarti ini adalah dihasilkan NADH. Dihasilkan 1 NADH, dihasilkan 2 NADH. Kemudian di mana dihasilkan ATP. ATP kita bisa lihat ada garis yang menuju keluar, ini adalah dihasilkan ATP. Kita hitung ada berapa ATP? 1,
3, 4. Ada 4 ATP yang dihasilkan pada langkah ke-6 dan langkah ke-10. Kemudian yang terakhir adalah dihasilkannya asam pirufat, 1, 2 asam pirufat. Oke. Sehingga kita bisa menyimpulkan glikolisis, bahan utama adalah glukosa. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah 2 asam pirufat yang paling bawah ini. Kemudian dihasilkan 2 ATP. Kenapa 2 ATP? Sementara ini ada 4 ATP. Kalian harus ingat, ini dihasilkan 4 ATP, tetapi pada langkah 1 dan langkah 2 diperlukan 2 ATP, sehingga hasil akhirnya 4 ATP ini dikurangi dengan 2 ATP. Hasil akhirnya adalah 2 ATP. Kemudian selain ATP juga dihasilkan 2 NADH. Ini adalah hasil dari reaksi glikolisis, di mana reaksi glikolisis ini terjadi di sitosol sel. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Apa itu dekarboksilasi oksidatif? Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs, di mana asam pirufat tidak bisa langsung masuk ke Krebs, tetapi harus melewati reaksi antara, yaitu berupa dekarboksilasi oksidatif. Reaksi ini terjadi di dalam mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah asam pirufat. Nah, asam pirufat ini dari mana? Asam pirufat ini berasal dari glikolisis. Ingat ya, glikolisis tadi dihasilkan 2 asam pirufat. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi, menghasilkan CO2. Kemudian dia akan mengalami oksidasi, dihasilkannya ion H, yang ion H ini akan bereaksi dengan NADH+, menghasilkan NADH. Kemudian asam pirufat ini akan terjadi penggabungan dengan CoA. CoA ini adalah koenzim A. Artinya ini berupa enzim akan bergabung menjadi asetil koenzim A. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan apa sih hasil dekarboksilasi oksidatif? Bahan utamanya berupa 2 asam pirufat. Ibu tekankan lagi, 2 asam pirufat ini berasal dari glikolisis. Di sini hanya ada 1, tapi ingat, tadi glikolisis tadi dihasilkan 2 asam pirufat. Kemudian apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah 1 asetil-CoA dari 1 asam pirufat. Sehingga kalau 2 asam pirufat dihasilkan 2 asetil-CoA. Selain itu, dihasilkan 1 CO2 dari 1 asam pirufat, sehingga kalau 2 asam pirufat dihasilkan 2 ATP. Nah, selain itu dihasilkan NADH. 1 NADH berasal dari 1 asam pirufat, sehingga 2 NADH berasal dari 2 asam pirufat. Itu adalah hasil dari dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di membran mitokondria. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Reaksi yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Nah, seperti apa siklus Krebs? Ini adalah siklus Krebs. Ya, siklus Krebs dimulai dari asetil koenzim A. Asetil koenzim A tadi berasal dari mana? Dari reaksi dekarboksilasi oksidatif. Asetil koenzim A ini akan berikatan dengan oksaloasetat. Jika asetil koenzim A ini berikatan dengan oksaloasetat, akan menghasilkan sitrat, sehingga siklus Krebs ini bisa dikatakan sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat. Pada saat dihasilkan asam sitrat, fungsi dari enzim itu adalah mempercepat reaksi, artinya dia tidak ikut bereaksi. Maka asetil koenzim A ini akan lepas.
dilepaskan lagi dan nanti dia akan kembali ke dekarboksilasi oksidatif. Fungsi dari enzim ini sudah selesai. Nah, kita kembali lagi ke siklus Krebs. Dari oksaloasetat akan menjadi asam sitrat, kemudian akan menjadi asam isositrat, kemudian akan menjadi asam ketoglutarat, kemudian akan menjadi succinyl koenzim A, kemudian akan menjadi succinat, akan bereaksi dengan FAD akan menjadi fumarat, kemudian ada penambahan hidrogen akan menjadi malat, kemudian berubah kembali menjadi oksaloasetat yang nanti akan bereaksi dengan asetil koenzim A kembali. Maka ini disebut sebagai siklus karena ini tidak berhenti tetapi akan terus berlanjut. Oke. Sekarang kita perhatikan hasil dari siklus Krebs. Apa saja sih hasil dari siklus Krebs? Hasil dari siklus Krebs kita perhatikan adalah berupa NADH. Oke, NADH ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ternyata hasil NADH ini ada 3 NADH, tapi perlu diingat 3 NADH ini berasal dari 1 asetil koenzim A, padahal tadi ada 2 asetil koenzim A, berarti dihasilkan berapa? 6 NADH. Oke. Selain itu, kita dihasilkan juga FADH2. FADH2 ini ada satu FADH2 berasal dari 1 asetil-CoA. Berarti kalau 2 asetil-CoA dihasilkan 2 NADH2. Nah, selain itu juga dihasilkan ATP. 1 ATP dihasilkan dari 1 asetil-CoA, sehingga kalau 2 asetil-CoA dihasilkan 2 ATP. Selain itu, juga dihasilkan CO2. 1 CO2 dari 1 asetil-CoA, artinya kalau 2 asetil-CoA maka akan dihasilkan 2 ATP. Itu tadi dari hasil dari siklus Krebs ya, 1 kali siklus Krebs. Oke, kita lanjut ke tahap keempat terakhir, yaitu transport elektron atau sistem transport elektron yang terjadi pada lekukan dalam mitokondria atau krista mitokondria. Reaksinya diawali dari NADH dan FADH yang berasal dari Krebs yang nanti akan melepaskan ion H-nya dan elektronnya pada sistem transport elektron seperti ini. Ya, ada molekul yang lain yang berperan, di antara adalah molekul oksigen atau O2. Karena molekul oksigen ini molekul yang utama yang berperan di sini, maka reaksinya disebut reaksi aerob atau reaksi yang memerlukan oksigen. Selain itu juga ada senyawa kuinon, enzim sitokrin B, enzim sitokrin C1, enzim sitokrin C, enzim sitokrom A, enzim sitokrom A3. Ini adalah molekul yang berperan pada transport elektron. Intinya dari transport elektron adalah mengubah NADH dan FADH2 ini supaya menjadi senyawa energi atau ATP. Nah, 1 NADH kalau itu mengalami fosforilasi maka akan menghasilkan 3 ATP. Sedangkan 1 FADH2 jika itu mengalami fosforilasi atau mengalami transport elektron maka akan dihasilkan 2 ATP ya. Ini adalah proses transport elektron, sehingga di transport elektron ini akan dihasilkan ATP yang paling banyak atau paling tinggi. Oke, seperti apa sih jumlah ATP-nya, kita akan lihat. Nah, ini adalah jumlah ATP-nya. Jumlah ATP yang terjadi pada respirasi aerob.
Oke, kita bahas pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah oksidasi piruvat atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah daur Krebs, yang keempat adalah transport elektron. Oke. Proses glikolisis tadi bahan utamanya adalah glukosa yang menghasilkan 2 asam piruvat. Selain 2 asam piruvat juga dihasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Ingat, 1 NADH ini kalau masuk pada transport elektron akan menghasilkan 3 ATP. Kemudian oksidasi piruvat atau dekarboksilasi oksidatif, dari bahan utama adalah asam piruvat, nanti dihasilkan 2 asetil koenzim A, selain itu dihasilkan 2 CO2, kemudian dihasilkan 2 NADH. 2 NADH ini, 1 NADH kalau mengalami transport elektron akan menghasilkan 6 ATP. Kemudian tahap ketiga adalah daur Krebs. Daur Krebs berasal dari bahan utama asetil koenzim A yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif, dihasilkan 4 CO2. Selain itu juga dihasilkan 6 NADH dan 2 FADH2. 1 FADH2 jika mengalami transport elektron akan menghasilkan 2 ATP. Selain itu juga dihasilkan 2 ATP ya, yang di sini. Nah, pada transport elektron coba diperhatikan, di sini ada 10 NADH. Dari mana 10 NADH? 2 tambah 2 tambah 6 adalah 10 NADH. Kemudian ditambah dengan 2 FADH2 di sini ya, 2 FADH2 ya. Ini akan mengalami deoksidasi. 10 NADH memerlukan 5 senyawa oksigen menghasilkan 10 NAD+ dan 10 H2O. Hasilnya adalah 30 ATP. Dari mana 30 ATP? Ingat, 1 NADH juga mengalami transport elektron menghasilkan 3 ATP, sehingga kalau 10 NADH akan dihasilkan 30 ATP. Kemudian 2 FADH2 yang di sini ya. Di sini tulisannya adalah 2 FADH2. 1 FADH2 jika mengalami transport elektron menghasilkan 3 ATP, sehingga 1 FADH2 jika mengalami transport elektron akan menghasilkan 2 ATP, sehingga 2 FADH2 akan menjadi 4 ATP. Kalau kita total semuanya adalah dihasilkan 36 ATP. Ini terjadi pada organisme eukariotik. Ya, sekali lagi ini dihasilkan pada organisme eukariotik. Mengapa dihasilkan organisme eukariotik 36? Apakah berbeda dengan prokariotik? Ya, karena pada prokariotik di sini prokariotik tidak memerlukan pada prokariotik itu tidak memiliki mitokondria, sehingga tidak diperlukan 2 ATP untuk masuk ke oksidasi piruvat. Gitu ya, tahu bedanya. Nah, ini ya, kalian tahu ini adalah kesimpulannya. 4 tahapan respirasi aerob glikolisis terjadi di sitoplasma. Bahan utamanya glukosa, ini produknya. Kemudian dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Ini bahan utamanya adalah asam piruvat. Produknya adalah 2 asetil koenzim A, 2 CO2, 2 NADH. Kemudian ketiga adalah siklus Krebs di matriks mitokondria. Ini sebagai bahan utama adalah asetil koenzim A, dihasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 plus 2 ATP. Kemudian tahap yang terakhir yang paling banyak menghasilkan ATP adalah transport elektron di membran dalam atom kristal mitokondria. Dihasilkanlah 34
ATP. Nah, kalau kita perhatikan rumus respirasi aerob itu adalah ini adalah rumus dari glukosa. C6H12O6 itu adalah glukosa. Di glukosa akan bereaksi dengan 6O2, ya, akan dihasilkan akan memerlukan 6 molekul O2. 6 molekul O2 ini diperlukan pada tahap transport elektron. Nah, karena diperlukan 6 O2 ini, maka reaksinya disebut respirasi aerob. Kemudian dihasilkan 6 CO2. 6 CO2 berasal dari 2 itu berasal dari reaksinya dekarboksilasi oksidatif, kemudian 4 CO2 berasal dari siklus Krebs, sehingga totalnya 6 CO2. Selain itu juga dihasilkan 6 H2O. H2O ini berasal dari mana? Berasal dari transport elektron. Dan ATP-nya, total ATP 38 ATP. 38 ATP pada organisme yang prokaryotik, sedangkan pada eukaryotik diperlukan 2 ATP untuk masuk ke mitokondria. Jadi tahu bedanya antara organisme prokaryotik dihasilkan 38 ATP, sedangkan pada eukaryotik dihasilkan 36 ATP. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang metabolisme, khususnya respirasi aerob. Ibu harap kalian paham, kalian bisa lebih cermat untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Oke, ini dulu dari Ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalian tetap semangat, tetap berkarya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.